yang kita bahas di halaman yang ke-25 yaitu adalah hati. Sesungguhnya hati bagi seluruh anggota badan itu merupakan raja bagi para prajuritnya. Semua bekerja berdasarkan perintahnya. Semua tunduk kepadanya. Karena perintah hatilah istiqomah dan penyelewengan itu ada. Begitu pula semangat untuk bekerja. Rasulullah sudah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah itu sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya kedudukan hati itu sebagaimana selayaknya raja, yang apabila raja dan pemimpinnya itu benar, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuh itu akan menjadi benar. Maka disitulah kita paham betapa pentingnya masalah kepemimpinan ya. Kalau sebagaimana raja, kalau kepemimpinan rajanya benar, maka seluruhnya yang lain itu akan menjadi benar. Sebagaimana ketika kepemimpinan raja itu sudah bermasalah, fasadat, rusak, maka yang lainnya pun akan menjadi rusak. Dan sesungguhnya Rasulullah itu mengibaratkan bahwasanya hati itu adalah raja. Berarti di situ kita ngambil pelajaran, kalau kita ngelihat satu kaum, satu bangsa, yang dilihat itu pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, semuanya insya Allah akan menjadi baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, maka kemudian akan berakibat tidak baik pada semua urusan-urusan yang ada di bawah-bawahnya. Maka itu yang kita dapati bahwasanya kedudukan hati adalah selayak sang raja. Makanya sampai Nabi kemudian menyampaikan di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Yang mana kalau sekerat daging ini kemudian menjadi baik, maka seluruh anggota yang lainnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau sekerat daging itu adalah buruk, rusak, maka yang lain pun akan kemudian menjadi rusak. Maka inilah yang dimaksudkan bahwasanya raja itu menduduki posisi paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu menduduki posisi sebagai raja, dan raja itulah yang akan berpengaruh besar pada seluruh anggota tubuhnya. Bukankah orang bisa melakukan zina karena hati mengiyakan? Bukankah orang itu bisa melakukan sholat dan melakukan ketaatan karena hati yang membangunkan dia sampai dia melaksanakan sholat malam? Bukankah ada orang yang berani menundukkan pandangannya walaupun di hadapan wanita yang cantik karena hati yang memberikan amaran dan perintah? Selanjutnya komputer itu ada motherboardnya. Motherboardnya itulah yang menjadi penting dalam seluruh perangkat yang bernama komputer. Maka kemudian ketika motherboardnya itu rusak, maka yang lainnya tidak bisa digunakan. Tapi kalau motherboardnya baik-baik aja, maka seluruh peralatan dan perangkat dari komputer itu bisa untuk dimaksimalkan. Maka itulah pada kondisi hati. Makanya kemudian pertama kali sebelum terjadinya sesuatu, selalu akan muncul pertama kali itu di hati. Orang itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa terkontrol dan tanpa diketahui oleh hati, itu tidak mungkin. Jadi mungkin nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa terkontrol oleh hatinya, tidak ada. Kalaupun ada, berarti dia tidak terkena hukuman. Contohnya orang yang sedang tidur, orang yang sedang gila, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu menjadi orang yang tidak terkena objek hukuman. Kenapa? Karena dia melakukannya ketika tidur itu hatinya tidak tahu, tidak menyadari. Makanya dia melakukan. Orang ketika tidur ngelindur, jalan. Ataupun orang gila ketika dia tidak punya perangkat hatinya untuk menentukan ini baik dan ini benar. Makanya pada dua perkara itu tidak terkena objek hukuman. Tapi selain pada dua perkara itu, maka sesungguhnya hati itu sangat berperan. Tidaklah terjadi apapun pada kehidupan manusia kecuali pasti terlintas pada hatinya, dan hatinya itu memutuskan dilakukan ataukah tidak. Itu hati yang memutuskan. Ya, jadi tidak mungkin ada orang mengatakan saya nggak tahu tiba-tiba saya membunuh. Tidak mungkin. Pasti ada terlintas pada hatinya. Maka hatinya yang memberikan keputusan apakah dilakukan, dieksekusi ataukah tidak dieksekusi. Makanya orang yang beriman itu dia mendapati kondisi hatinya, itu layaknya hakim yang selalu mengarahkan dia kepada eksekusi dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tapi orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa, apapun yang muncul di hatinya, maka keputusan hakim pada hati orang yang banyak dosa itu selalu mengarahkan kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, itu pertama kali pasti melintas pada hati dulu. Baru nanti hati memberikan perintah sesuai dengan apa yang ingin dilakukan
dengan apa yang ingin dikerjakan. Kalau dia ingin memukul, maka hati akan memberikan keputusan, tangan bergerak untuk memukul. Dan itu terjadi dengan sedemikian cepat, sepersekian detik. Pandang. Nah, pada saat itu dipandang. Tinggalin, jangan dipandang. Maka seketika itu kemudian dia langsung menunduk. Tapi yang jelas disitulah kita paham, tidak ada satu apapun, tidak ada satu perkara apapun, tidak ada satu perkara ucapan apapun, kecuali pasti hati itu terlintas dan hati yang memberikan eksekusi. Entah itu eksekusi yang baik atau itu eksekusi yang buruk, tergantung pada apa yang kita, tergantung itu kepada bagaimana kondisi hati kita. Makanya sampai Nabi mengatakan kalau dia baik, maka akan baik seluruhnya. Kenapa? Karena hati itu ketika menjadi hakim, memberikan keputusan untuk mengeksekusi, kalau dia kondisinya baik, selayaknya hakim. Hakim yang baik itu pasti memberikan keputusan yang adil. Tapi kalau kemudian dia itu hatinya tidak baik, sebagaimana seorang hakim yang culas, yang dia berpakaian dengan pakaian kehormatan, tetapi justru perangainya dan perilakunya itu lebih hina daripada serigala yang paling lapar sekalipun. Karena dia akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolehkan yang tidak boleh, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Maka hati itu merupakan tempat lintasan semua hal. Itu semuanya ada di hati. Makanya kalau kemudian kita memahami, kita baru ngerti kenapa kok Nabi sampai mengatakan dalam riwayat Bukhari, ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kullaha fa idza fasadat fasadal jasadu kullaha ala wahya alqalbu. Kenapa Nabi sampai mengatakan di dalam tubuh kita ada kerat yang mana kalau kerat ini bagus maka semuanya akan menjadi bagus? Karena hati itu hakim yang dia itu menentukan untuk memberikan eksekusi dan putusan. Kalau hatinya mengatakan ndak, ya akan ndak. Walaupun seluruh syahwatnya menginginkan. Walaupun kemudian seluruh anggota tubuhnya itu menginginkan. Makanya orang yang beruntung, orang yang beriman dengan orang yang fajir. Fajir itu apa sih? Fajir itu berdosa. Apa sih bedanya orang fajir dengan orang yang muttaqin, Ustaz? Sebenarnya simpel, banyak perbedaannya. Tapi saya buatkan sebuah ringkasan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang fajir. Orang fajir itu orang yang syahwatnya itu lebih kuat daripada keputusan hatinya. Hatinya sakit, syahwatnya kuat. Akhirnya apa? Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan semua keburukan dan semua tindakan yang dimurkai oleh Allah. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya kuat. Ketika hatinya kuat, hatinya sehat, maka syahwatnya melemah. Sehingga ketika ada godaan-godaan syahwat, maka hatinya yang akan mematikan itu. Kayak tubuh kita. Kalau imun tubuh kita lagi bagus, maka virus, bakteri yang muncul akan dihantam sama imun tubuh dalam tubuh kita. Dihantam satu persatu, mati dia. Dan tidak bisa melanjutkan aksinya di dalam tubuh kita. Kapan virus, bakteri tidak akan berkutik di dalam tubuh kita? Simple. Yaitu ketika dalam kondisi imun tubuh kamu pada kondisi yang baik. Maka kemudian seluruh bakteri dan virus akan dimatikan oleh imun tubuh kita. Maka sama. Syahwat itu ada atau tidak ada? Syahwat itu ada. Tidak mungkin manusia tidak punya syahwat. Bukan orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya syahwat. Salah. Orang kalau tidak punya syahwat, tidak punya anak. Syahwat itu ada. Cuma orang yang beriman itu mereka mendapati kekuatan dan kesehatan hatinya lebih kuat daripada syahwatnya. Makanya ketika syahwatnya muncul karena sebuah perkara, maka hatinya akan mengontrol dan mematikan syahwat itu supaya syahwat itu tidak sampai mendatangkan perkara-perkara tindakan dan merugikan kepada orang yang melakukannya. Makanya itu saja. Sebenarnya di situ. Makanya sangatlah penting. Akhirnya mulailah kita paham. Oh, berarti sedemikian pentingnya persoalan hati yang berkaitan betul tentang bagaimana kondisi hati kita dan berkaitan betul tentang bagaimana kesehatan hati kita. Makanya sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Karena apa? Karena sekali lagi saya akan sederhanakan. Tidak ada sebuah perkara, tidak ada sebuah ucapan, tidak ada sebuah tindakan, kecuali pasti melintas dulu pertama kali di hati dan hatinya akan memberikan keputusan. Yaitu keputusannya mengiyakan atau meng-cancel tindakan itu. Dan itulah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kesehatan hati kita.